Baik, kawan-kawan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak semua. Alhamdulillah, hari ini di Tatap Maya agenda kita yang ketiga, setelah kakak-kakak semua membuka modul, terus menganalisis, terus juga mempelajari lebih dalam terkait sekarang agenda kita ya. Salah satunya pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak semua, sebelum saya izin share screen untuk mengawali kegiatan tatap maya pada malam hari ini. Alhamdulillah hari ini malam Jumat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya di malam Jumat. Kita sedang thalabul ilmi kawan-kawan semua. Mangga Ustadz Weli dipersilahkan waktu dan tempat. Saya suaraan Pak. Mohon Pak hilap, maklum tegang. Mangga. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kakak-kakak semua, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka acara kita dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran. Maka dari itu kita mulai membacakan surat Ummul Quran bi barakati surat Al-Fatihah. Terima kasih, doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Weli yang telah memimpin doa pada pertemuan yang ketiga ya, kegiatan kita di PKG PJOK ya. Mudah-mudahan doa dari Kak Weli ya, Allah kabulkan dan mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami apa yang akan kita gali bersama-sama. Ya Allah ya Allah. Kakak-kakak saya izin share screen ya. Oke. Terlihat kakak-kakak muncul ya. Baik kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dalam kegiatan PKG PJOK ya, di Tatap Maya yang ketiga di modul 1.3 yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik ya. Pertemuan hari ini kita akan menguatkan pemahaman setelah kakak-kakak semua kemarin di LMS-nya ataupun di modulnya sudah menggali lebih dalam. Tentu kakak-kakak hari ini bisa mendiskusikan apa yang sudah kakak-kakak pahami, apa yang sudah kakak-kakak dapatkan ketika belajar mandiri di LMS kakak-kakak masing-masing. Kakak-kakak saya mengingatkan ulang kesepakatan kelas kita ya di kelas 09. Yang pertama, dalam kegiatan ini kakak-kakak wajib menyalakan kamera, artinya on cam, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat ya. Terus raise hand sebelum kakak-kakak ingin menyampaikan sesuatu ataupun bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Lanjut ya Kak.
Kakak-kakak, tujuan pertemuan ataupun tujuan sesi pada malam hari ini, kakak-kakak diharapkan mampu satu, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Terakhir, kakak-kakak mampu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Jelas ya Kak ya, tujuan pada pertemuan kali ini. Lanjut, kakak-kakak, ini agenda kita selama 2 JP. Pembukaan 5 menit, aktivitas 1 ya 30 menit. Nanti kakak-kakak akan bermain peran ataupun role play ya. Selanjutnya 15 menit kakak-kakak menuliskan peran kakak-kakak dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Nanti Jamboardnya saya sediakan ya, student center learning. Terus 10 menit aktivitas kedua menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia ya. Nanti kakak-kakak akan menganalisis ya setiap usia ya di kegiatan pembelajaran PJOK. 10 menit mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Nanti juga kakak-kakak akan diarahkan untuk mencocokkan ya karakteristik anak-anak ya sesuai dengan usianya. 15 menit. Aktivitas 3, menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. 5 menit terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Yaitu kakak-kakak agenda pada pertemuan kali ini. Nah, kakak-kakak ada pertanyaan pemantik. Nanti kakak-kakak bisa salah satu menjadi volunteer untuk Raisen. Kakak-kakak, pertanyaannya bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Mangga kakak-kakak yang mau menjadi volunteer terkait pemahaman kakak-kakak pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa sih? Apa sih yang menandakannya bahwa pembelajaran PJOK itu berpusat pada peserta didik? Boleh Kak, Kak Isen. Barangkali Kak Weli? Oke Kak Adam. Mangga Kak Adam. Terima kasih Kak Fasil. Izin menjawab pertanyaan pemantik ini. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Praktik PJOK yang berpusat pada peserta didik, salah satu cirinya atau tandanya yaitu siswa sebagai subjek utama, yang dimana artinya siswa memiliki wewenang untuk memilih topik yang ingin mereka pelajari, dan di sana siswa saling berkolaborasi, siswa saling interaktif dan aktif mau menyampaikan ide atau pikirannya. Sekian, terima kasih. Baik Kak Adam, terima kasih ya. Kita beri reaction dulu kakak-kakak semua. Barangkali ada yang mau menguatkan kembali ya untuk pertanyaan pemantik di sini. Selamat. Oke Kak Yusuf. Mangga Pak Yusuf. Baik Kak, lalu bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, apa yang menandakannya? Kalau menurut saya itu yang menandakannya misalkan peserta didik tersebut termotivasi untuk mengikuti pembelajaran PJOK, terus ada rasa percaya diri untuk tampil, adanya komunikasi antar peserta didik, kerjasama dalam satu kelompoknya, sehingga terjadi pembelajaran yang kolaboratif. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Baik Kak Yusuf, terima kasih. Boleh diberi reaction kakak-kakak semua. Oke.
Baik, sebagai penguatan kakak-kakak semua, apa yang disampaikan oleh yang tadi disampaikan oleh Kak Adam, Kak Yusuf, sebetulnya sudah menggambarkan terkait pertanyaan pemantik yang ada di layar ya kakak-kakak. Artinya tadi sudah disinggung pembelajaran student center learning, artinya kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator anak-anak yang melakukan ataupun aktif dalam pembelajaran begitu ya tadi singkatnya apa yang disampaikan oleh Kak Adam dan tadi yang disampaikan oleh Kak Yusuf betul ada kolaboratif antar antar peserta didik. Nah, peran kita sebagai guru PJOK adalah fasilitator. Bagaimana kita memantik agar pembelajaran dari awal sampai akhir kakak-kakak anak-anak yang aktif berperan begitu ya. Baik dalam berdoa ya. Mungkin hal kecilnya saya kuatkan kadang-kadang kita lupa untuk berdoa apalagi yang SD sih ya agak sulit ya tapi mudah-mudahan dengan pemahaman kali ini kakak-kakak bisa mencoba untuk memulai berdoa hal kecilnya coba diterapkan kepada peserta didik begitu jadi yang memimpin doa itu usahakan anak-anak bukan kita sebagai guru itu salah satu hal kecil ketika kegiatan pendahuluan kakak-kakak semua. Oke, lanjut ya kakak-kakak. Kakak-kakak di sini ada 2 gambar ya. Kakak-kakak saya mengajak merefleksikan kembali ya sejauh apa pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik begitu. Nah, kakak-kakak dalam pembelajaran PJOK kira-kira begitu ya. Kakak-kakak ada di gambar yang mana begitu ya, kakak-kakak. Yang pertama itu apakah saat ini kita lebih banyak menggunakan suara peluit sebagai perintah gerakan daripada suara guru saat pembelajaran? Yang gambar satunya ini guru di depan, anak-anak dibariskan di depan guru-gurunya ya. Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta harus sesuai perintah atau komando guru-guru ya? Nah, kakak-kakak dari gambar ini jelas ya. Di sini ada gaya belajar komando ya yang di sini mungkin instruksi ataupun pemantik dari kita sebagai guru agar kegiatan pembelajaran PJOK bisa berpusat kepada peserta didik. Kawan-kawan, kakak-kakak semua boleh bercerita, boleh berefleksi. Harapan saya kakak-kakak menceritakan yang sesungguhnya yang sudah kakak-kakak lakukan gitu. Nggak usah malu kakak-kakak, misalkan saya masih melaksanakan pembelajaran komando, nggak apa-apa ya. Dengan PKG ini kita refleksi bersama-sama, oh ternyata dengan mengikuti PKG ini saya punya pembelajaran baru mau menggunakan metode yang tidak komando begitu. Mangga kakak-kakak boleh raise hand. Tadi Kak Yusuf sudah, Kak Adam sudah, saya pengen yang lain. Oke, Kanjang, mangga Kanjang. Silakan Kanjang. Oke, baik. Dalam pembelajaran PJOK, memang kalau saya sendiri itu menyesuaikan. Jadi sesuai kebutuhan. Ada kalanya ini gambar yang pertama ya, yang apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit gitu ya, atau yang kedua. Jadi kalau saya biasa menggunakan atau mengkolaborasikan teknik-teknik dalam pembelajaran tersebut atau pembelajaran PJOK. Ada kalanya saya menggunakan sistem komando, ada juga saya menyesuaikan dengan keinginan, minat, bakat dari peserta didik atau yang kalau di sini gambar yang pertama ya. Jadi memang pada khususnya di pembelajaran olahraga kita harus bisa memang menyesuaikan keadaan
pada saat pembelajaran. Jadi ada kalanya memang komando itu, sistem komando itu bisa dilakukan atau memang harus dilakukan. Karena kan karakteristik dari peserta didik kita berbeda. Bahkan kelas, jadi tidak hanya individu. Pada saat kelasnya itu sudah berbeda. Kelas, misalkan kelas 11-1, 11-2 itu akan berbeda tuh. Makanya ada yang kelas memang harus menggunakan salah satunya ada sistem komando diperintah oleh kita gitu ya, dengan tidak mengabaikan, tapi tidak mengabaikan intisari dari pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Memang di dalamnya ada sistem komando. Mungkin itu karena pengalaman saya pada saat mengajar, saya mengkolaborasikan itu. Jadi tidak saya pilih satu-satu atau hanya berpusat pada satu teknik pembelajaran saja, ya. Tapi memang disesuaikan. Itu jadi intinya kata kuncinya adalah menyesuaikan pada teknik pembelajarannya pada saat kita mengajar. Itu aja. Oke, terima kasih. Baik, Kanjang, kawan-kawan beri reaksi untuk Kanjang. Oke, mantap, interaktif. Pak Yudi SMP ya? Tadi kan Kanjang itu SMA. Terus tadi Kak Supiandi. Nah, Kak Supiandi mengajar SD apa SMP, Kak Supiandi? SD. Nah, oke, cocok ya. Tadi Kanjang dari SMA. Terus nah, sekarang Kak Yudi, nanti terakhir Kak Supiandi deh yang SD yang lebih kompleks ya tantangannya. Baik, Kak Yudi, mangga. Oke, terima kasih sebelumnya. Ada suaranya nggak, Kak? Merdu, Kak Yudi, merdu. Seperti Agung, Pak, Agung. Ya. Maklum nih laptopnya agak jadul gitu, takutnya memang kendala kayak kemarin gitu. Aman Kak, lanjut Kak. Oke, yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kalau tadi mungkin saya simak hampir sama dengan Pak Ejang ya, kolaborasi dari suara peluit dan juga komando ya. Tapi kalau saya baca di sana ada apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru. Ini pendapat saya pribadi, itu mungkin dilakukan pada saat dulu ya, mungkin 2000 berapa ya, 2000 ke belakang mungkin ya. Tapi kalau ke sini, menurut saya ya setelah kami menyimak dari beberapa kegiatan di MGMP ataupun yang lainnya, ini sudah berpusat pada peserta didik. Contohnya yang pernah saya lakukan di materi permainan bola voli, teknik servis bawah. Kalau dulu saya masih ingat sama guru PJOK, tangan kanan sebelah sini untuk mukul, tangan kiri sebelah sini untuk megang bola. Posisi kaki di depan lurus, kemudian posisi kaki di belakang agak serong ke samping. Itu mungkin yang kebiasaan dilakukan pada saat zaman dulu. Tapi untuk sekarang insya Allah ya, saya pribadi juga sudah mencontohkan bahwa gerakan servis bawah sesuai kemampuan anak dan cara anak seperti apa. Yang penting bola tersebut bisa melewati atas net. Mungkin itu pendapatnya kakak semuanya. Terima kasih. Baik Kak Yudi, terima kasih. Kita beri reaction dulu untuk Kak Yudi yang sudah menyampaikan di perwakilan jenjang SMA SMP ya. Oke, selanjutnya agar lebih jelas ya, Kak Supiandi, silakan Kak Supiandi, tadi sudah raiskan untuk mewakili guru-guru SD Kak. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Khusus untuk saya kan di SD ya. Jadi antara kedua ini mungkin untuk saya pribadi di SD itu menggunakan keduanya.
ya. Kenapa seperti itu? Misalkan ketika anak SD apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu mungkin tidak akan terlalu banyak respon ya ketika, saya melakukan, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi kalau di SD itu sungguh luar biasa ya. Kalau mungkin, untuk kelas atas itu, bisa ya. Kalau untuk kelas bawah agak-agak lumayan membingungkan juga kadang-kadang ketika kita berbicara tidak didengarkan ya, mereka asik dengan dunia mereka ya. Sungguh luar biasa kalau di SD. Misalkan kenapa saya memakai keduanya, contoh ketika pemanasan itu kalau di SD lebih, banyak ke permainan ya. Misalkan ketika melakukan permainan biasanya saya lebih, dominan dengan suara fluid ya, ketika perintah misalkan memainkan sesuatu atau misalkan ular-ularan atau apa, komandonya dengan suara fluid mulainya ataupun ketika, ada, kejadian sesuatu misalkan dalam permainannya ada yang kalah, ada yang menang itu ditandai dengan suara fluid. Karena mungkin kalau kelas 1 kelas 2 itu kalau kita cekasan sama cecolohokan itu kadang-kadang teu didangu ya. Terus misalkan, kalau yang berpusat, komando pada guru misalkan dalam, tertentu misalkan ketika pembelajaran olahraga, senam ya, ketika mungkin anak-anak itu, ketika pertama kali kita perlihatkan gerakan senamnya seperti apa, maklum kalau kelas bawah itu tidak bisa atau di SD tidak bisa sama seperti SMP dan SMA. Jadi lebih ke, komando, gerakan saya di depan, lalu mereka mengikuti gerakannya, tetapi setelah lama-kelamaan kalau mereka sudah hafal gerakannya, jadi sistemnya anak bisa, sendiri, tidak dikomando lagi. Oke, begitu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, Kak Supyandi, boleh beri reaction kakak-kakak untuk Kak Supyandi, luar biasa. Ini Kak Andreas paling paling rajin beri reaction teman-temannya Kak Andreas. Terima kasih Kak Andreas. Kakak-kakak izin menguatkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Anjang, Kak Yudi, Kak Supyandi. Tentu ada hal yang baru ya yang saya dapatkan, mungkin kakak-kakak juga dapatkan. Artinya betul kakak-kakak, arti dari pembelajaran berpusat pada peserta didik itu bukan berarti tidak boleh menggunakan gaya komando ya. Kakak-kakak artinya tadi sudah disampaikan sebetulnya artinya di situasi-situasi tertentu memang kita menggunakan membutuhkan gaya komando. Apalagi tadi di apa namanya di beberapa materi di tingkatnya yang tingkat SD gitu ya. Kelas 1, 2, 3 kayaknya kalau misalkan dikasih untuk kita sebagai guru dijadikan berusaha untuk menjadi fasilitator gitu apa-apa sama siswa ya mungkin akan acak-acakan gitu ya kalau yang SD. Nah, oleh karena itu artinya apa yang disampaikan oleh Kak Anjang, Kak Yudi, dan Kak Supyandi sebetulnya sudah mengarah ataupun mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik di satuan pendidikannya masing-masing. Nah, kakak-kakak, artinya yang harus saya tegaskan di sini, kakak-kakak dalam pembelajaran PJOK diusahakan kakak-kakak misalkan kan sekarang 3 jam pelajaran ya kalau di SMA. Nggak tahu kalau di SMP ataupun di SD berapa jam pelajaran. Nah, dari awal sampai akhir diusahakan dalam kegiatan pembelajarannya itu kakak-kakak sebagai fasilitator, kakak-kakak sebagai pemantik peserta didik yang agar peserta didik itu aktif, agar pembelajaran selalu berpusat kepada peserta didik dan artinya bukan bukan berarti komando itu salah, tapi kakak-kakak dalam PJOK tetap walaupun konsepnya kita SCL ataupun Student Center Learning, kakak-kakak tetap harus memakai gaya komando. Contoh
seperti membariskan. Mungkin Kanjang juga sama ataupun kakak-kakak yang lain yang di SMA. Walaupun kita di SMA ya, tetap ketika membariskan anak-anak tetap harus ada komando kakak-kakak. Komando misalkan siap gerak dan lain sebagainya, mungkin itu menyiapkan dan lain sebagainya, mungkin itu hal yang tadi Kanjang sampaikan perlu kita pakai begitu ya, dan materi-materi yang lainnya. Apalagi tadi kalau misalkan materi senam di SD saya udah nggak kebayang Kak Supiandi, kumaha begitu ya. Untuk tingkat SMA pun sama, senam ya, senam irama tetap harus dicontohkan dulu begitu. Walaupun nanti kalau sudah hafal baru mereka bisa belajar dengan temannya gitu, teman sejawatnya. Nah, semangat untuk kakak-kakak guru SD ya. Ini tantangan yang luar biasa. Artinya ada hal yang didapatkan yang lebih jauh dibanding dengan kita yang di SMA dan di SMP mungkin kakak-kakak, dan itu hal yang luar biasa yang bisa kakak-kakak bagikan kepada kita sebagai guru PJOK yang di SMP dan di SMA begitu kakak-kakak. Lanjut ya. Apa kata pakar? Kita coba untuk buka di sini videonya. Oke, sebentar Kak. Kita buka, kita stop dulu. Kita coba untuk, nah. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know. Kakak-kakak suaranya terdengar nggak? Oh, terdengar. Oke, kita lanjut. Aman. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, kakak-kakak, diulang lagi ya. Nanti silakan. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, baik kakak-kakak. Saya ingin mendengar suaranya Kak Rahmat. Kak Rahmat, mohon diulas tadi apa yang disampaikan oleh si teteh-teteh yang cantik, mangga Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Fasil atas kesempatannya. Berdasarkan pemaparan dari bahasa Inggris dan sebagian kebaca, ada bagian tidak terjemahnya mungkin. Di intinya
kita harus memberikan setiap siswa kesempatan untuk mengutarakan keinginannya, seperti itu. Jadi tidak hanya anak yang itu saja, sehingga anak yang pendiam terus sekali kita memberikan pemantik agar semuanya dapat mengutarakan pendapatnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, Kak Rahmat, luar biasa. Kakak-kakak izin menguatkan ya. Mudah-mudahan tidak melenceng begitu apa yang saya pahami. Kakak-kakak, saya lihat intisari dari apa yang disampaikan oleh Cassandra ini bahwasanya ternyata pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu bukan hal yang mudah ya kakak-kakak. Tentu itu hal yang sulit ya, bahkan mungkin banyak mengeluarkan energi ya, baik pikiran dan lain sebagainya. Oleh karena itu kakak-kakak jangan ragu, kakak-kakak jangan takut untuk memulai begitu ya, apa tadi yang disampaikan oleh Cassandra. Karena memang bukan sesuatu yang mudah, apalagi tadi kakak-kakak yang ngajar di guru SD begitu. Nah, tentu hal yang sulit ketika kakak-kakak mencoba untuk melakukan hal itu, menyelesaikan tantangan hal itu, hasilnya pun akan seimbang dengan tantangan yang kakak-kakak hadapi. Nah, itu sih kakak-kakak yang ingin saya kuatkan dari apa yang disampaikan oleh Cassandra terkait dengan mengajak kepada kita semua untuk coba memulai, bismillah, memulai mencoba untuk melaksanakan ataupun melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Lanjut Kak, aktivitas 1, mari melakukan aktivitas role play berikut. Oke, role play aktivitas pembelajaran, capaian pembelajaran. Kakak-kakak memahami gerakan fundamental. Tujuan pembelajarannya kakak-kakak ataupun peserta didik melakukan dan memahami gerakan koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya yaitu latihan gerakan koordinasi. Oke, baik kakak-kakak, kita sama-sama akan melaksanakan kegiatan role play ya. Capaian pembelajarannya seperti ini, tujuannya seperti ini. Nanti aktivitasnya kakak-kakak akan mencoba untuk mensimulasikan. Kakak-kakak diusahakan yang pakai sarung dicoplok dulu, kayaknya kakak-kakak coba kita lihat dulu. Oke, langkah-langkah aktivitas. 1. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan sebagainya. Fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Tiap peserta didik memilih nomor gerakan yang paling disukai. Sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik, berarti dikali 6 ya. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik, perlu dikalikan 6 berarti 1 menit. Catat pilihan gerakan, denyut nadi ya, denyut nadi awal di spreadsheet, nanti saya bagikan kakak-kakak. Selanjutnya lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar dan sesuai contoh video. Oke, nanti dicontohkan. Berarti nanti kakak-kakak akan saya buatkan secara berpasangan, satu melakukan, mungkin satu melihat gitu ya. Jadi kelompok 1 mungkin nanti melakukan, satu mengamati gerakan, terus selanjutnya bergantian seperti itu. Peserta didik yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di
prinsip berarti kakak-kakak nanti akan menghitung denyut nadi awal selama 10 detik, nanti dikali 6, ya misalkan dapat 10 dikali 6 berarti 60 Kak. Terus nanti melakukan gerakan, setelah melakukan gerakan selama berapa menit ini, 1 menit, terus kakak-kakak menghitung denyut nadi setelah melakukan gerakan selama 1 menit. Nanti kakak-kakak menuliskan gerakan denyut nadi awal dan denyut nadi setelah gerakan di spin sheet. Tabel Shape and Fear Assessment. Oke, namanya siapa, gerakan nomor berapa, denyut nadi awal, denyut nadi akhir, umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Oke. Pilih nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai, catat pilihan gerakan Bapak Ibu. Gerakan 1, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Gerakan 2, jumping jack. Gerakan ketiga, lari di tempat. Gerakan keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Gerakan kelima, gerakan loncat di tempat. Nah, ini kakak-kakak gerakannya. Lakukan sesuai gerakan yang kakak-kakak pilih. Pasangannya melakukan sesuai gerakan dengan temannya. Oke, kita coba dulu ya Kak. Kita coba roll video dulu. Oke, kakak-kakak kita amati dulu ininya ya, videonya ya. Stop share screen. Oke. Kita coba. Ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, nanti berarti ada yang bertiga ya, Kak ya. Kasam Toto. Sehat Kasam Toto? Alhamdulillah. Oke, saya coba ini kan si videonya. Nah. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah Kasam Toto. Ini Kak gerakannya. Oke, gerakan 1. Gerakan 2, gerakan 3. Oke, kakak-kakak saya bagi dulu ya. Bagi dulu kelompok. Saya lihat dulu di sini. Nah, oke. Berarti nomor 1 itu Kanureli dengan Kaniki ya. Kelompok 1 itu kelompok 1 Kak. Kanureli dengan Kaniki. Kelompok 2 Kasunandan dengan Kak Andreas. Terus kelompok 3 Kak Yusuf dengan Kak Neng. Dicatat ya Kak. Kelompok 4 Kak Enjang dengan Kak Samtoto. Kelompok 7 Kak Yudi dengan Kak Adam. Kelompok 8 Kak Supiandi dengan Kak Rahmat. Kelompok 9 Kak Firman dengan Kak Agustiana. Ada yang nggak kebagian Kak? Masih ingat Kak? Bagus. Oke ya. Kak Nurleli dengan, kali lagi, saya inikan dulu si kelompoknya dibagikan dulu. Kak Nurleli dengan Kak Niki, berarti gerakan 1, nah kelompok 1. Kak Sunandan dengan Kak Andreas, kelompok 2, gerakan 2. Kak Yusuf dengan Kak Neng, itu kelompok 3, gerakan 3. Kak Anjang dengan Kak Samtoto, itu kelompok 4, gerakan 4. Kak Yudi dengan Kak Adam, kelompok 5, gerakan 5. Kak Supiandi dengan Kak Rahmat, kelompok 6, gerakan 1 berarti Kak. Kak Firman dengan Kak Agustiana, kelompok terakhir gerakan 2. 2 ya. Kalau nggak salah ada 5 kan. Oke, dilihat dulu ya Kak. Lihat dulu gerakannya. Ini tadi yang kebagian nomor 1. Lakukan gerakan menggunakan hitungan 2 kali 8. Ya. Intensitas moderate.
Ya, berarti melakukannya bukan 1 menit, kakak-kakak melakukannya 2 kali 8, 2 kali 8 ya. Jelas Kak, gerakannya ingat? Ingat. Jadi kakak-kakak mohon di on cam kan ya, biar nanti terekam oleh, nah gitu tuh Kanjang sudah memulai. Berarti nanti kakak-kakak sebelum kita mulai bersama-sama, berarti nanti Kak Nurleli melakukan atau mau melakukan semua Kak? Mending semua. Lakukan aja semua, hitung denyut nadi. Siap. Oke Kak, berarti gerakan 1 Kak Nurleli dengan Kak Niki, gerakan 2 Kak Sunandan dengan Kak Andreas, ya. Kelompok 3 boleh siapkan stopwatch nanti, ataupun saya nanti yang mulai ya Kak, yang mandu lah, biar kakak-kakak melakukan gerakan aja. Oh siap Kanjang, siap. Kak Sunandan, gerakan 2 dengan Kak Andreas, gerakan 3 Kak Yusuf dan Kak Neng. Kak Neng, aduh mohon maaf ya Kak Neng. Gerakan keempat Kak Anjang dengan Kak Samtoto, gerakan 5 Kak Yudi Kak Adam, gerakan 1 Kak Supiandi Kak Rahmat, gerakan 2 Kak Firman dan Kak Agustiana. Jangan dulu melakukan gerakan Kak. Kita hitung dulu. Kanjang, oke, mangga Kanjang. Izin. Siap. Dalam menghitung denyut nadi, ya Kak. Kalau saya itu biasanya menghitung denyut nadinya jadi 6 detik per 6 detik dikalikan 10. Kalau tadi kan 10 detik dikalikan 6 gitu. Nah itu teh kira-kira sama atau memang mana nih yang betul gitu? Sama kira-kira Kak. Ada ini nggak? Ya. Tadi Kak Anjang biasanya 6 detik dikalikan 10 ya? Ya. Nah, kalau sekarang 10 detik dikalikan 6 sama Kak. Sebetulnya 1 menit gitu hasilnya. Ya, tidak jauh berbeda mungkin ya. Sama 60 Kak. Oke, kita sepakati aja ya. Kita pakai yang 10 detik aja ya Kak Anjang ya. Itu biasa ngetang nih. Iya nak, saprada hese. Jadi misalkan 14 nih, dapatnya 14 kali genep. Berapa 14 kali genep? Nah, berarti dicatat dulu Kak, dicatat dulu. Kalau ada balpen gitu. Kalau enggak di handphone lah, di handphone kakak-kakak ya. Ada dikalikan 10 kan gampang gitu. 10. Oke, boleh. Untuk mempermudah boleh deh. Berarti melakukannya selama 6 detik, dikalikan nanti kakak-kakak 10 ya. Sip lah kalau gitu biar mudah ya Kanjang. Iya. Betul. Makasih Kanjang. Oke, kakak-kakak boleh Kanjang ininya stopwatchnya sudah ada. Oke, kakak-kakak silakan denyut nadinya. Kanjang boleh dikomandoi Kanjang. Oke, siap ya. Sok mangga dicatat. Oke, kakak-kakak dicatat denyut nadinya. Kalikan 10 aja. 10. Ya. Kalau misalkan dapat 8 kan gampang. Oh, berarti 80. Kalau dapat 10 berarti denyut nadi awalnya 100. Siap. Oke, kakak-kakak siap melakukan. Kita melakukan, tadi masih ingat gerakannya? Siap. Siap. Kanjang melakukan biar saya yang... Oh, enggak. Hitung sendiri aja, Kak. 2 kali 8 ini. 2 kali 8 hitungan ini. Ya. Iya, bau. Andreas, Kak Agustiana. Adakah? Oke. Terlihat semangat sekali.
Oke, mangga kakak-kakak bisa melakukan mulai dari sekarang. Mulai 2 ke 8 ya, Kak. Semangat, Kak. Kak Yusuf, mohon maaf ya, Kak Yusuf. Semangat, Kak. Oke, kakak-kakak kalau sudah melakukan 2 ke 8, boleh dihitung denyut nadinya sendiri-sendiri ya, selama 1 menit, nanti ditulis. Sudah, Kak? Duit. Sudah, Kak? Sudah terhitung kah? Ada denyut nadi awal dan denyut nadi setelah melakukan? Pak Sunan mah gerakannya gerakan ke-7, gulingan. Oke. Tadi kita sudah sampai sini. Hitung denyut nadi akhir, catat. Sudah. Oke, baik. Saya bagikan dulu screen-nya ya. Oke, sebentar, Kak. Saya bagikan dulu screen-nya ya. Buat salinan. Ini. Oke. Salin link. Selesai. Saya Kak. Sinyalnya. Oke. Oke, baik Kak. Boleh diisi. Sudah saya bagikan Kak di grup. Bisa diakses nggak Kak? Bisa ya? Kak Firman bisa diakses Kak Firman? Bisa ya. Sip. Tulis namanya Kak, gerakan nomor berapa, denyut nadi awal berapa, akhir. Abdi daya Pak, punten. Ini namanya per kelompok Panjar atau nama nanti sendiri? Maksudnya ya. Takut rebutan nanti nomor 1 enggak? Nomor 1, ya, 2, 3. Oke, siap. Panjar punten nu abdi tacan aya. Tacan aya naonna? Oh, ya. Nu nomor dikirimkeun teh namina? Oh, iya. Di grup link. Hah? Oh, di grup. Di grup. Siapa turun? Siap. Oh, iya Pak ya. Nah, boleh di sini. Sebentar Kak. Tadi teh berarti Kak Leli sesuai gerakannya aja tadi Kak. Ya. Gerakan nomor 1 misalkan Kak Leli, Kaniki, nomor 2 tah gerakan nomor 1 gitu. Denyut awal dan akhirnya. Ini kan di ininya umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya, karena tadi kita melakukan secara setempat, kakak-kakak menganalisis gerakan sendiri aja ya Kak ya.
Kedah iya Pak Panjar harus Minta akses Pak, minta akses menulis. Oh gitu Edit. lagi ya. Begitu lagi. Oh iya, hanya bisa lihat ya. Dia Pak hanya bisa melihat. Siap. Tapi mending kena melihat sih Pak daripada menulis mah. Biasa tuh Pak. Sabar kakak-kakak, sedang diusahakan kakak-kakak. Ya santai Kak. Biasa. Gangguan teknis adalah wajar. Ujang kopinya suruh putih lah tapi Ujang. Goblok. Iya. Oke, kayaknya selesai. Bisa Kak? Kanjang Tuh. bisa ya? Coba sebentar. Emang harus di ini kayaknya. Bisa dong. Kayak bisa sekarang kayaknya. Ya. Kak Nurlali gimana? Bisa Kak Nur? Udah Pak. Jangan dibuka Pak ya. Siap. Kak Supiandi, Tiasa Kak Supiandi. Kedap nih nyobi deh ya. Atas Pak. Tah hese ngetik nggak teu asup wae. Kak Samdoto nggak bisa? Dulu Kak Samdoto. Belum Pak. Siap. Coba lihat. Kak Nur Lali mah denyut Udah bisa. denyut tadina asalna 100. Dari Pak. Salah nulis. Akhirnya jadi 80. Salah nulis. Itu lain apa paru-paru nama keinsang tuh Pak. Kak Rahmat, Kak Emang Nur, waktu seberapa? ada 6 detik. Ya, 6 detik kali 10. Yang akhir Kak Samdoto yang 1 menit. Boro masa menit yang itu. Oh. Yang akhir sabar. Kak Nurlali sudah ada, Kanjang ada, Kaniki, mantap Kaniki. Aduh, awis tepang Kaniki. Siap. Kaniki, Kak Samtoto, Kak Andreas, Kak Rahmat, Kak Sunandan. Nomor 7 siapa ya? Kanjang apa? Kanjang KFN di Subang. Nomor 7 siapa ya Kak? Oh iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di Kanjang di nomor 7 Kanjang. Kanulai nomor 1, Kaniki 2. Oh nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan abdi gerakan opat. Iya. Yang penting mah gerakannya ya. Yang penting mah gerakannya. Tiasa digentos atau panjang, pilih tiasa panjang. Siap. Kakak-kakak, umpan baliknya terkait dengan apa yang kakak lakukan barusan ya, karena kan melakukannya bersamaan kakak-kakak. Nah, ini perlu pemahaman juga nih, mohon maaf nih Pak Anjar, mengenai umpan balik. Nah, umpan balik tuh nanti di sini nih pemahamannya seperti apa gitu maksudnya. Kan kalau kaweli mah bisi gitu pemahaman nanti umpan balik sama sarang iya umpan lambung bisi gitu. Umpan baliknya seperti apa gitu. Oke. Baik.
maksud dari umpan balik yang ada di sini, kakak-kakak menuliskan hasil dari denyut awal akhir dengan denyut nadi akhir gitu Kak. Jadi apakah ada progres ataupun jadi lebih ke penjelasan ya. Ya, betul, penjelasan. Karena kan harusnya berpasangan. Karena tadi kita serempak akhirnya ya menuliskan tentang hasil dari gerakan dan denyut nadi awal dan denyut nadi akhir aja, Kak Anjang. Sip, terima kasih Kak Anjang. Kadang mereka nomor ini sudah benar. Udah beres nih. Kang di mana ngisiin umpan balik? Oke, kakak-kakak dicatat denyut nadinya dikalikan 10. Ya. Dua ke 8 ya, Kak. Ada kesulitan, Kak? Ada yang kesulitan, Kak? Kak Anjang.
Nadi yang dihitung, ini Kak Supiandi, Kak Adam. Adam sudah banyak sekali. Panjang juga sudah banyak sekali. Saya tuh. Kak Anjar punten abdi mah di kolom umpan balik teh tiasa ngetik. Abdi ge sami. Terbiasa. Di refresh dulu. Coba di refresh dulu. Di situ teh ada tanda namanya ke nge-refresh teh. Oh, itu aja di Google-nya. Di atas nih ada bulat refresh ya. Coba dulu. Kak Yusuf biasa, Kak Yusuf. Chan, diklik. Iya, tentu dulu dia kade ya, cuma ketilang dingin di luhur.
Oke, kakak-kakak sebagian sudah mulai. Oke, kita lanjut dulu ya kakak-kakak. Ini bisa diselesaikan nanti biar materi hari ini bisa tersampaikan kakak-kakak sebentar. Hitung denyut nadi akhir, catat. Oke, ini sudah. Oke. Oke. Oke, kakak-kakak. Di sini di dalam apa namanya remote menyampaikan mari melakukan umpan balik. Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spensil yang telah disediakan tadi sudah. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Oh, Kak Anjang ternyata ini jawabannya Kak Anjang. Oke, apakah ada efektif? Oke, baik. Kakak-kakak, kita langsung saja. Oke, kakak-kakak terima kasih sudah melakukan role play ya. Tadi sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama-sama proses pembelajarannya. Oke, mari merefleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas role play tersebut. Kakak-kakak, menurut kakak-kakak apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Oke, kakak-kakak menuliskannya di Jamboard. Oke, saya bagikan link Jamboardnya. Lumayan kakak-kakak. Ini link Jamboardnya. Coba Kak bisa diklik nggak untuk Jamboard, kakak-kakak merefleksikan nanti 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut kakak-kakak apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Oke, kakak-kakak bisa diakses nggak? Kak Adam bisa kebuka nggak Kak Adam? Kalau dibuka bisa Kak, cuman belum bisa diapa-apain. Bisa Kak. Bisa ya? Oke, Ya. kakak-kakak nanti kakak-kakak klik yang sebelah kiri. Jangan di Nah, ini. Set. Oke. Bentar ya. Bentar Kak.
Nah, kakak-kakak, ini pertanyaannya. Kakak diklik yang sticky note, Kak. Yang sticky note, ada nggak bacaan sticky note di sebelah kiri? Ada nggak, Kak? Sticky note. Ya ada Kak, ada. Ah, sip. Terus tulis namanya misalkan Anjar underscore, jawab pertanyaannya, simpan. Cukup nomor 1 dan nomor 2 ya, Kak. Di sini ada 7 soalnya. Eta linkna dina ieu Kang. Ayeuna masuk ke mana Pak Yud? Ada lieur ya. Ru masuk ke mana Ru? Tadi nakal message. Message. Klik eta. Pina pesan. WA buka WA gerak. Bisa masuk, Kak? Kak Anjar, punten. Ya. Itu jawabannya terbatas ya. Maksudnya nggak bisa panjang-panjang banget gitu. Betul, panjang. Betul sekali. Boleh 2 aja, Kak. Boleh 2. Boleh 2. Oke. Kakak yang lainnya kesulitan nggak mengakses Jambot? Kak Yusuf aman, Kak Yusuf? Masih belum bisa dibuka. Belum bisa dibuka. Iya, masih. Sebentar. Untuk pertanyaannya Kak bisa dikirim ulang yang tadi Kak, mohon maaf. Siap. Nah, ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya di atas ada Kak Samtoto. Oh iya. Kelihatan nggak? Ya. Ya udah dah. Nah, Kasih Kak. ya kita klik sticky note, terus misalkan Anjar underscore ataupun mau kayak gini apa baru jawab, nanti disimpan. Nah, kakak-kakak yang ini adalah batas ininya ya, kata huruf-huruf kata-katanya. Nah, kalau misalkan tadi seperti Kanjang apa namanya terbatas, belum bisa apa mencukupi apa yang ingin kakak sampaikan, terus klik lagi sticky note-nya, Kak. Udah disimpan, nanti klik lagi sticky note-nya. Kanjang sudah ada ini. Kanjang, Kak Yusuf, oke, Kak Adam. Nah, boleh Kak Adam dibantu untuk merapihkan Kak Adam. Di atas dulu Kak Adam. Oke. Kanjang. Kalau yang sudah boleh lanjut ke halaman kedua ya Kak. Tuh. Nomor 2 belum diganti. Nomor 2.
Sampai nomor 2 aja ya, Kak. 1 dan 2. 3 sampai dengan 7 enggak ya. 1 dengan 2 aja. Kak Andreas. Kak Andreas ini Kak Andreas, saya bantu. Kak Andreas, itu diselesaikan dulu. Sudah berapa? Muhun eta teh kapencet, Anjang, janten ngajol nyalira, hapunten. Sudah gitu. Sudah. Udah mereka enter jadi kirimkan. Lain marah mana sih karehet masih nanda. Si jam berapa nanti ngundang anaknya. Setengah sarapan dan sore berapa? Kak Andreas, saya bantu ya, Kak. Andreas sudah? Ini? Ya udah kakak barusan ditambah lagi. Sudah masuk Siap, belum? siap. Sudah masuk. Sip. Terima kasih kak. Siap. Yang kedua, Kak Adam, pembelajaran bisa dilakukan dengan game yang sehingga panjang. Oke, panjang. Ini Kak Supiandi. Menurut saya, ini masih Kak Supiandi ya Kak ya?
Menurut Bapak Ibu, Supriyandi, Kak Andreas, Kak Firman. Oke, untuk pertanyaan pemantik nomor pertama, coba saya tertarik dengan jawaban Kak Firman. Kak Firman. Boleh Kak Firman untuk open mic? Kak Firman? Ya, Pak. Siap. Boleh Ya, siap. jadi volunteer Kak untuk pertanyaan yang pertama. Bentar, Pak. Ya, menurut saya, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik? Ya, menurut saya sudah menggambarkan karena adanya interaksi dari peserta didik dan juga siswa lebih aktif. Dan untuk pembelajaran yang berpusat peserta didik juga ini tambahannya Kak ya, siswa akan lebih termotivasi dan juga untuk pengembangan minatnya juga itu akan terrealisasi dalam pembelajaran. Mungkin itu Kak yang bisa disampaikan. Kanjar belum open mic. Oke, Kak Firman, makasih. Oke, untuk lebih menguatkan, coba saya tertarik sama jawaban dari Kak Andreas. Coba Kak Andreas untuk mengelaborasi lebih dalam apa yang sudah Kak Andreas tuliskan, Kak. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Kalau menurut saya pribadi, dengan tadi gerakan yang sudah dilaksanakan memang sudah berpusat pada siswa. Karena betul kata tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Firman, dalam proses pembelajaran yang memang berpusat pada siswa itu, di sana kan tadi pun sudah terlihat ketika siswa berpasangan ataupun ada interaktif atau interaksi di sana, berarti siswa pun didorong untuk bisa mengamati setiap proses pembelajaran dan juga mengevaluasi dalam setiap proses pembelajaran. Seperti sehingga siswa pun didorong untuk saling memberikan masukan ataupun evaluasi dari dalam proses setiap langkah-langkah pembelajaran seperti itu. Yang sudah disampaikan maksudnya itu ya. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Firman, Kak Andreas, kakak-kakak semua, kita beri reaction. Betul ya, tadi pembelajarannya sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, artinya tadi ada seharusnya kan dikelompokkan gitu, satu melakukan, satu mengamati ya. Sudah cukup jelas. Untuk pertanyaan yang kedua di sini cuma Kak Adam dan Kak Njang. Coba Kak Adam. Kak Adam, untuk jawaban nomor kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Boleh Kak Adam, jadi volunteer di pertanyaan yang terakhir Kak Adam. Baik, terima kasih Kak Fasil. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan tadi sebenarnya sudah berpusat kepada peserta didik. Namun, alangkah lebih menariknya apabila pembelajaran dilakukan dengan games yang gerakannya disesuaikan dengan gerakan inti yang tadi dipilih oleh peserta didik, sehingga anak tidak akan jenuh melakukan gerakan yang berulang. Karena kalau dilakukan dengan sambil bermain games, anak itu dengan sendirinya tidak akan sadar
bahwa dia telah melakukan gerakan yang berulang. Misalkan contoh tadi gerakan nomor 5 ya, yang lompat di tempat bisa dilakukan dengan variasi dengan lompat berpindah tempat, tapi dilakukan dengan games. Contoh gamesnya misalkan pocong suit. Ketika siswa dan salah satu siswa dengan siswa yang lain bertemu, misalkan jaraknya jauh 10 meter, ketika bertemu suit, yang kalah lompat ke belakang, yang menang lompatnya lanjutkan ke depan, begitu seterusnya sampai semua siswa bergiliran. Terima kasih. Siap Kak Adam, terima kasih untuk masukannya dari pertanyaan yang kedua. Untuk Kak Njang, boleh saya bacakan deh. Akan lebih menarik lagi apabila semua gerakan tersebut bisa dilakukan per pos, dibagi pos. Betul Kak Njang, saya setuju. Betul. Jadi ada pos-posnya ya, 1, 2, 3. Jadi semuanya melakukan gerakan yang sudah ditempatkan di posnya masing-masing. Terus Kak Firman, pengajaran harus lebih mempersiapkan materi lebih matang dan memperbanyak metode pengajaran supaya siswa lebih bersemangat untuk mengikuti belajar. Kak Firman, coba Kak Firman, sebentar. Coba Kak Rahmat, dalam bisa dengan irama musik, tidak dengan hitungan. Betul Kak Rahmat. Coba Kak Firman, boleh dielaborasi lagi Kak Firman, saya kurang ini nih jawaban Kak Firman. Coba Kak Firman. Ya Pak. Untuk pertanyaan kedua, Kak Firman. Perbaikan pembelajaran mungkin Pak ya. Mungkin maaf kalau belum ya. Maaf kalau ini kurang pas gitu Pak. Ya menurut saya dalam penyusunannya ini belum ini Pak, belum rapi. Pengajar ataupun guru harus lebih mempersiapkan materi ketika mau pembelajaran yang materinya maksudnya harus matang dan perbanyak metode ataupun cara penyampaiannya, maksudnya Pak Kak, maaf. Jadi lebih banyak metode, banyak penyampaian, mungkin lebih variasi juga di lapangan, sangkan akan menarik semangat siswa ketika pembelajaran di lapangan. Mungkin gitu Kak. Mohon maaf apabila siap. ini. Siap Kak Firman. Agak belit. Siap Kak Firman, luar biasa Kak Firman. Oke, beri reaction untuk Kak Firman. Ya, intinya lebih reaktif ya Kak ya, lebih interaktif lagi begitu ya Kak. Inti dari apa yang disampaikan oleh Kak Firman. Oke, baik kakak-kakak, karena waktunya semakin semakin cepat gitu ya, untuk 2 jam pelajaran juga semakin lumayan malam. Kita lanjutkan ya kakak-kakak, lumayan ada beberapa slide lagi. Ini kakak-kakak bisa diselesaikan ya ketika selesai tatap maya ini. Boleh sambil tatap maya sambil menyelesaikan, boleh Kak. Oke, kita coba lagi. Oke. Oke, kakak-kakak, di sini ada video terkait dengan berbagi pengalaman keputusan bersama peserta didik. Coba kita klik ya. Klik. Oke, kakak-kakak, kita coba untuk amati. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement.
And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke, kakak-kakak cukup inilah ya, cukup jelas. Kita coba lagi ke modul ini, banyak ininya, banyak videonya untuk pertemuan sekarang. Oke, kita percepat aja kakak-kakak ya. Oke, tadi inti dari apa yang disampaikan oleh Kak Sandra terkait dengan student center learning ya. Di sini kakak-kakak untuk peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning. Ya, peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, terus mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari ataupun kontekstual, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nah ini ya kakak-kakak peran kita sebagai guru ketika akan melaksanakan atau mencoba untuk melakukan pembelajaran student center learning. Nah, untuk peran peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran dan kritik, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan dan memproses materi pembelajaran, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya, belajar secara aktif dan kompleks maupun individual dengan cara mendengar, yang tadi yang mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi, ya, berpikir kritis, seperti menganalisis dan evaluasi. Ini ya kakak-kakak peran guru dan peran peserta didik. Oke, next. Dalam student center learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah ini kakak-kakak yang di bold ataupun ditebalkan, ini adalah poin penting yang harus kita pahami bersama-sama. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan pembelajaran dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini yang dibuat dalam hal ini, guru kita semua kakak-kakak dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar ya. Ini poin pentingnya kakak-kakak. Selanjutnya, jenis-jenis pembelajaran student center learning. Apakah yang sebentar. Oke. Apakah apa yang pernah kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran terkait dengan jenis-jenis pembelajaran? Di sini ada jenis-jenis pembelajaran student center learning, ada 9 ya Kak ya. Mungkin yang sering kakak-kakak lakukan adalah discovery learning, PBL, ataupun CBL, bahkan mungkin sudah melakukan PJBL ya. Ada 9 kakak-kakak, ini jenis-jenis pembelajaran yang dikaitkan dengan student center learning ketika pembelajaran PJOK kita lakukan. Oke, kakak-kakak ini boleh dielaborasi lebih dalam. Oke, lanjut ya Kak ya. Aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Oke, kakak-kakak di layar kita memahami karakteristik dan minat anak.
Oke, ada jasmaninya, ada sosialnya, ada emosionalnya, ada aspek mentalnya, ada atas, menengah, PAUD, SD. Berarti dari PAUD, SD, SMP, dan sekolah menengah atas. Begitu ya. Nah, kakak-kakak, saya akan memberikan kesempatan kepada kakak-kakak untuk menjawab dan memberikan menjawab di kolom chat terkait dengan garis penghubung contoh. Cocokkan karakteristik berikut, mana bidang dan usia yang sesuai. Contoh misalkan kita siapkan ya Kak. Untuk yang pertama, kakak-kakak bisa tulis di kolom chat. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul. Oke, itu bidangnya jasmani, sosial, atau mental, Kak? Emosional atau mental, Kak? Boleh tulis di kolom chat. Berjalan, berlari, emosional, Kak Yudi. Berjalan, berlari, Kak Anjang, jasmani. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat. Kak Yusuf, jasmani. Kak Adam, jasmani. Kak Rahmat, Samtoto, Pak Samtoto, jasmani. Samtoto, jasmani. Ini Pak jasmani mungkin ya, Kak Samtoto. Kak Samtoto. Semangat ting, Kak. Tuh. Oke. Jasmani, oke. Oke, ini usianya berapa tahun, Kak? Untuk yang jasmani, kira-kira, Kak? Yang berlari, berjalan, merangkak, memanjat. Usianya berapa tahun, Kak? 0 sampai 2. Boleh ditulis, Kak Adam. 0 sampai 2. Kaneng. Kaneng. 0 sampai 2 tahun. Kak Adam 0 sampai 2 tahun. Kak Rahmat 0 sampai 2 tahun. Kak Leli ini belum terlihat, Kak Leli. 0 sampai Kak Enjang 6 sampai 12 tahun. Kak Weli 5 sampai 6 tahun. Kak Yudi 3 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. 6 sampai 12. Oke. Oke, nanti kita coba untuk membuktikan kebenarannya ya. Yang kedua, anak 3 sampai 5 tahun. Kak Samtoto 3 sampai 5 tahun enggak ada. Ada juga 3 sampai 4, 5 sampai 6 Kak Samtoto. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebayanya. Kira-kira bidang dan usia seberapa, Kak? Bidang jasmani. Bidang Kak Enjang emosional. Oke. Kak Weli sosial. Kak Neng sosial. Kak Sunandan emosional. Kak Supiandi emosional. Kak Firman emosional. Kak Yusuf sosial. Kak Andrea sosial. Berapa tahun kira-kira kakak-kakak Kak Rahman sosial? Menunjukkan usia berapa itu perkembangannya. Kak Adam sosial. Kira-kira 5 sampai 6 tahun Kak Neng. 12 sampai 18 tahun. Ini fundamental nih Kak nih. 5 sampai 6 tahun, 12 sampai 18 tahun, 6 sampai 12, 12 8 Kak Yusuf. Kak Niki sosial 6 sampai dengan 12 tahun. Kak Rahmat Zulkarnain 6 sampai 12. Oke. Yang ketiga, pertanyaan ketiga. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka.
Kanjang emosional. Boleh tulis Kak. Kolom chat emosional sekalian dengan usianya Kak. Emosional 6 sampai 12. 6 sampai 12 Kandias emosional. Kaweli mental Kaweli. Oke, malah mental luar biasa nih Kaweli. 5 sampai 6. Kak Firman juga mental ini. Kak Supiandi emosional, Kak Neng emosional. Terus Kak Samtoto mental 6 sampai 12. Kak Yusuf emosional 6 sampai 12. Oke, yang terakhir. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Oke. Kanjang mental 12 sampai 18 tahun, Kaniki. Kaweli emosional. Nah, ini Kaweli kabalik minta ya. Kak Yusuf mental 12 sampai 18. Mental 12 18. Kaneng, Kak Rahmat, Kak Sunandan mental. Metal apa mental Kak Sunandan? 12 sampai 18 tahun. Oke, kakak-kakak, Kak Samtoto mental 12 sampai. Oke. Kita coba kakak-kakak, kita coba lihat berikut karakteristik usia yang sesuai. Nah, yang tadi berjalan merangkak itu bidangnya jasmani kakak-kakak. Terus anak-anak yang nomor 2, pernyataan nomor 2 itu bidangnya sosial. Tadi ada yang emosional kalau nggak salah. Terus yang ketiga itu emosional. Nah, Kaleli tadi mental dan teman-teman ada yang mental. Terus yang nomor 3 mental. Kita lihat usianya. Untuk jasmani 0 sampai 2 tahun, Kak. Terus sosial itu 5 sampai 6 tahun. Terus emosional 6 sampai 12 tahun. Mental 6 sampai 12 tahun. Berarti tidak ada yang 12 sampai 18 tahun. Nah, kakak-kakak, ini tadi yang sudah kita tebak bersama-sama. Ini jawaban yang sesuai gitu ya, yang disarankan oleh remote. Oke, mari diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengkoleksi berbagai karakteristik dan peserta didik dalam pembelajaran? Oke, kakak-kakak, saya minta 1 volunteer dari setiap pertanyaan, 2 orang saja ya Kak ya, biar lebih biar lebih cepat. Oke, untuk pertanyaan pertama boleh kakak-kakak untuk raise hand, dan pertanyaan yang kedua boleh untuk raise hand. Silakan untuk pertanyaan yang pertama, kakak-kakak. Boleh diskusi kita. Oke, Kak Yudi, pertanyaan yang pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Kak Yudi, yang kedua. Yang nomor kedua, Kak. Ada nggak nomor kedua, Kak? Apakah mau diborong, Kak Yudi, 1 dan 2? 1 aja, Kak. Loh. Oke. Nomor kedua sambil nunggu ya. Oke, Kak Yudi dan Kanjang. Oke, Kanjang nomor kedua. Baik. Silakan untuk Kak Yudi untuk mengelaborasi terkait pertanyaan nomor 1. Mangga, waktu dan tempat kita silakan. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya. Saya coba nomor 1 terkait dengan apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Kalau menurut pandangan saya, dengan mengetahui karakteristik maka kita sebagai guru bisa menyampaikan materi yang pas, yang sesuai terhadap peserta didik. Artinya mungkin untuk salah satu contoh ketika kita menerapkan porsi ketika anak melakukan gerakan push up, berbeda antara usia SD dan juga usia SMP. Itu mungkin acuannya. Terima kasih, Kak.
Terima kasih Kak Yudi sudah mengelaborasi. Silakan Kak Anjang untuk nomor 2. Baik. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Salah satunya adalah dengan memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang paling utama, biasanya ini dilupakan nih, di setiap pembelajarannya itu tes awal. Tes awalnya itu kita harus lakukan sebenarnya dalam pembelajaran supaya kita mengetahui ya dari karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Memang dalam pembelajaran sehari-hari, termasuk ini maksudnya berbagi pengalaman juga gitu saya. Jadi kadang-kadang tes awal ini suka dihilangkan atau terlewat gitu. Padahal ini sangat penting untuk mengetahui karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Mungkin itu, Anjar. Terima kasih. Baik Kak Yudi dan Kak Anjang, kakak kita beri reaction untuk Kak Yudi dan Kak Anjang. Luar biasa. Oke ya. Mungkin sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Kak Yudi dan Kak Anjang ya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan mengapa guru penting mengetahui karakteristik dan bagaimana cara mengakomodir, betul ya tadi, dengan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan kegiatan asesmen awal begitu ya untuk mengetahui karakteristik. Nah, kenapa sih penting ya? Karena memang agar pembelajaran disesuaikan dengan minat dan bakat ya, gaya belajar anak-anak itu kan ada yang audio, ada yang visual, ya ada yang kinestetik dan lain sebagainya. Nah, nanti kita elaborasi lebih dalam ya kakak, biar lebih cepat. Nah, ini pertanyaan yang tadi mungkin akan terjawab oleh materi selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Oke, apa yang disampaikan oleh Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk mengetahui kebutuhan belajar individu murid ya. Jadi kakak-kakak tadi untuk mengetahui apa kebutuhan belajar, gaya belajar ya terkait dengan pembelajaran PJOK, tentu kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut ya Kak. Di pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama diferensiasi konten, proses, produk ya kakak-kakak. Ini penjabarannya, diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi penguasaan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum, intra-taks dan inter-taks. Oke, diferensiasi proses menuju pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Oke, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran di pembelajaran berdiferensiasi di LMS, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi diferensiasi dalam PJOK? Gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan berdiferensiasi di dalam modul? Oke, kakak-kakak, tinggal berapa slide lagi ini? Oke, terakhir kakak-kakak, silakan kakak-kakak bisa menjadi volunteer dari 2 pertanyaan pemantik ini. Tadi Kak Yudi sudah, Kak Anjang sudah. Saya ingin mencoba untuk memantik kakak-kakak yang belum bersuara.
Ataupun ada yang mau raise hand? Boleh. Yang mau jadi volunteer? Ada kendala kakak-kakak? Kak Yudi, Kak Yudi? Kak Yudi ataupun Kak Adam? Kak Adam, Kak Anjang? Ada kendala tidak kakak-kakak? Nah, izin Pak Anjar. Ya, Kak. Enggak, Kak Anjang. Sebenarnya salah satu kendalanya nih ya, ini juga jadi satu kendala nih buat Pak Anjar, buat Kak Anjar ya. Nah, biasanya peserta didik ya sama seperti kita, seperti ini gitu ya, pada saat kita akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kita melakukan pertanyaan pemantik nih, ya kadang-kadang siswa ya kendalanya seperti itu, silent gitu. Jadi pada diam nih, gimana? Nah ini sebenarnya ini contoh secara tidak langsung, ini contoh jadi kendala pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya itu Panjang. Siap. Kendalanya itu saja. Ya. Yang kedua Kak Anjang, sekalian gagasan baru apa yang Kak Anjang dapatkan dari contoh-contoh penerapan diferensiasi di dalam modul Kak Anjang? Oke, untuk gagasan baru, sebenarnya ini kembali lagi ke sumber daya masing-masing masing-masing guru mungkin ya, atau yang memberikan pembelajaran ke peserta didik. Jadi gagasan itu bisa muncul apabila memang yang pertama guru memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita sudah paham, biasanya kita bisa menerapkan dan bisa membuat gagasan baru tersebut. Seperti contoh tadilah, misalkan anak nih, pada saat kita memberikan pertanyaan pemantik, mereka silent gitu ya, tidak ada yang berbicara atau tidak ada yang menyampaikan pendapat pada saat itu. Nah, kita bisa melakukan hal-hal yang lain yang memang bisa mereka untuk berkomunikasi lebih banyak dengan kita. Seperti itu. Nah, itu muncul dari memang kemampuan dari masing-masing guru atau yang memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Mungkin itu Kak Anjar. Oke, baik Kak Anjang. Betul ya, apa yang disampaikan tadi oleh Kak Anjang sudah mewakili dari apa yang disampaikan kakak-kakak ya. Tentu kendalanya tadi ya, salah satunya mungkin yang sering dialami oleh teman-teman saya, bagaimana cara melakukan asesmen awalnya, terus juga belum memahami terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, sehingga untuk menemukan gagasan baru terkait pembelajaran berdiferensiasi mungkin ada kendala begitu ya Kak. Artinya dari dua pertanyaan pemantik, mari saya mengajak pada kakak-kakak semua untuk coba belajar, sama-sama belajar bagaimana sih cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di pembelajaran PJOK. Baik Kak, tadi setelah refleksi setelah sesi ini unggah hasil refleksi di modul 1.3 di LMS, gunakan pertanyaan refleksi untuk menuliskan refleksi Anda. Mungkin ini nanti akan pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang ada di LMS ya Kak. Oke,
Oke kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak satu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan terakhir, kakak-kakak mampu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Ini ya kak ya, ini 3 capaian pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kakak semua memahami 3 ataupun sudah menguasai 3 capaian yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, kakak-kakak, selesai untuk pertemuan kali ini. Kakak-kakak, terima kasih ya untuk partisipasinya. Kakak-kakak hari ini terlihat interaktif, terlihat sudah mulai menguasai. Hanya kakak-kakak butuh waktu untuk mencoba, ya mencoba menggali lebih dalam, karena yang paling sulit itu kakak-kakak mencoba ya. Kadang-kadang kita bisa memahami, tapi mencoba itu lebih sulit kakak-kakak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Kak Weli ada tadi yang membuka, Kak Weli yang mengakhiri. Silakan Kak Weli, doa penutup. Kak Weli ada, Kak Weli? Hadir. Oke, kita tutup dulu Kak Weli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita saudara-saudara tunuh Pak. Ya Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kegiatan Zoom meeting pada malam hari ini kita sudah selesaikan bersama-sama, walaupun agak sedikit tidak konsen dan tidak fokus ya, karena berbagi mata dengan Persib yang kalah 1-0. Begitu, mari kita tutup acara malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak berhentikan.